orang Kristen di zaman ini selalu mengimpikan, mengharapkan, menginginkan perbuatan Tuhan. Tapi begitu jarang orang Kristen untuk betul-betul mendoakan supaya mengenal jalan Tuhan. Tapi orang Batak yang pria menikah dengan orang Sunda, coba orang Bataknya lama-lama sedikit agak imut. Orang Sundanya yang tadinya imut sedikit agak bersih. Kenapa? Karena mereka segalanya bersama, tidur bersama, makan bersama, suka duka bersama, membesarkan anak bersama, makin mirip. Jadi kalau ada di sini pasangan yang tidak makin mirip, berarti sering gonta-ganti, berbahaya. Coba perhatikan suami istri mereka, ada di sini yang duduk suami istri, kita makin mirip ya Pak. Coba makin mirip. Kalau tidak mirip patut dicurigai. Demikian juga dengan saudara dan saya, makin mirip kita dengan Tuhan, kalau hati kita melekat dengan Tuhan. Dan Tuhan pakai lembah Baka, lembah kekelaman menjadi jalan yang sangat bagus, sangat indah untuk kita menjadi serupa dengan Dia. Mari kita buka dari Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, ada 3 ayat dan kita akan membacanya bersama-sama. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Amin. Saudara, kita akan memulai bertitik tolak dari ayat 8. Saya berharap Bapak Ibu Saudara betul-betul membuat firman Tuhan ini bukan bagi bangsa Israel saja, tetapi bagi kita masing-masing. Judul renungan kita, berjalan makin lama makin kuat. Saya ulangi sekali lagi, berjalan makin lama makin kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 84 ini merupakan nyanyian ziarah tentang perjalanan jauh dari umat Israel dari tempat kediaman mereka masing-masing menuju bait Allah yang ada di Yerusalem. Kita tahu bersama bahwa bait Allah yang ada di Yerusalem adalah pusat ibadah atau sentral ibadah dari bangsa Israel. Oleh sebab itu, Mazmur 84 ini merupakan ekspresi dan kerinduan yang sangat mendalam dari umat Israel untuk datang sujud menyembah atau beribadah ke bait Allah di Yerusalem. Sudah menjadi ketentuan hukum dalam konteks tradisi Yahudi atau umat Israel, paling tidak yang sudah bisa dikategorikan dewasa, itu wajib hukumnya paling tidak 3 kali setahun harus datang beribadah ke bait Allah di Yerusalem. Mari kita perhatikan bersama. Dan tentunya mereka itu berada di tempat yang berbeda-beda. Ada jarak yang dekat, ada yang sedang, ada jarak yang jauh. Dan kita juga harus mencoba untuk masuk ke dalam kondisi keadaan saat itu, bahwa pada saat itu belum ada Garuda, belum ada Batik Air, Lion Air, dan seterusnya. Belum ada mobil, belum ada kereta, belum ada kapal laut. Paling saudaraku dalam konteks zaman Yesus sudah ada perahu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, paling kalau mereka dalam perjalanan jauh, bagi kalangan tertentu mereka bisa naik unta. Tapi tidak mungkin bisa naik unta bagi mayoritas umat Israel. Tetapi
saat ini, sekalipun jalan yang mereka tempuh itu terjal, sekalipun di sepanjang perjalanan ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan yang menimpa kehidupan mereka, itu tidak pernah mengurungkan, menggagalkan niat mereka untuk datang berbakti dan beribadah kepada Tuhan di bait Allah Yerusalem. Tidak ada satupun yang bisa merintangi dan menghalangi saudara dan saya, menghalangi kita untuk datang ke rumah Tuhan. Kalau maksud dan tujuan kita, niat kita tulus, kita lapar dan haus akan hadirat Tuhan, lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, lapar dan haus untuk datang beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kepada Tuhan, maka tentunya kita tahu Tuhan punya kuasa untuk proteksi, pelihara, gembalakan hidup kita dengan sempurna. Amin. Jadi jangan jadi kecut dan tawar hati. Bukankah Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lagi kekuatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan tanduk keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka menempuh jarak yang jauh. Di sepanjang perjalanan ada tantangan yang mereka hadapi, tapi tidak pernah mengurungkan dan membatalkan mereka untuk datang berbakti kepada Tuhan. Dan saya berharap dan Roh Kudus merindukan, Tuhan Bapa di surga menghendaki supaya bagi saudara juga tidak terlalu banyak alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Ada di sini yang berdoa hari Minggu pagi, Tuhan, habis Tuhan sih turunkan hujan, mohonlah mengerti akan daku. Kalau Tuhan tidak turunkan hujan, aku datang ibadah kok. Tapi Tuhan kan yang buat hujan. Ya mohon maaf Tuhan, karena Tuhan yang buat, ya saya juga jadi datang ibadah. Saya kasih tahu ini baru lahir kerohaniannya. Dan ini adalah model Kristen. Bunga putri madu, kena matahari mekar, disentuh dikit nuduh. Dan saya yakin tidak ada orang seperti itu di gereja ini. Amin. Maksud saya tidak ada yang ngaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi dikatakan di dalam Mazmur pasal 84 ayat ke-7, kita perhatikan. Mari perhatikan Alkitabnya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saudara, saya coba bandingkan ini dengan terjemahan sehari-hari. Di sana dikatakan air mata mereka ubah menjadi mata air. Apabila melewati lembah Baka atau lembah kekelaman, lembah air mata, lembah pergumulan, lembah persoalan, lembah kesulitan, sakit penyakit, persoalan, mereka mengubahnya menjadi tempat yang bermata air. Ini yang harus kita pegang teguh dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang patah arang, kalah, menyerah. Jangan. Memang benar ada lembah Baka, ada air mata, tapi oleh karena kita ada di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan di dalam kekuatan kuasa Tuhan, maka lembah Baka atau lembah air mata bisa diubah menjadi lembah mata air. Saudara, ayat ini ada kaitannya dengan Mazmur 23. Siapa yang tahu judul Mazmur 23? Tuhan adalah gembala. Ada pujiannya kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi coba perhatikan ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang mengikuti aku. Saudara, ada di sini kata lembah Baka, ada lembah kekelaman, tapi kata-kata yang perlu kita tancapkan secara dalam diri kita, kita pegang teguh, kita yakini orang Kristen yang benar paling tidak dari ayat ini, dari kata-kata ini, dari lembah Baka dan lembah kekelaman ada dua kata penting. Pertama, dikatakan dalam ayat ini melintasi, bahasa lain melewati. Dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Perhatikan, jangan sampai ada yang luput. Apa itu? Melintasi, melewati, berjalan. Kata-kata ini penting dan sangat-sangat penting. Karena ada banyak
Tapi saya kasih tahu, orang Kristen yang benar, orang Kristen yang murid Yesus sejati, orang Kristen yang betul-betul melekat hatinya kepada Tuhan, sekalipun ada lembah baka, lembah air mata, lembah kekelaman, tidak pernah menggagalkan perjalanan orang Kristen. Amin. Ini penting. Ada banyak orang sekarang begitu cengeng, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, di sini tidak ada yang mengaku. Saudara, saya kasih tahu, orang Kristen itu di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, di dalam lembah baka, di dalam kekelaman, sebetulnya orang Kristen dijamin oleh Tuhan mengalami progresi, mengalami kemajuan. Saya sering katakan dimanapun saya pelayanan, hanya dua dipakai oleh Tuhan untuk membuat orang Kristen bertumbuh. Tidak ada yang lain. Penganiayaan, pergumulan, kesulitan, dan firman Tuhan. Jadi kalau ada di antara Bapak Saudara yang berkata saat ini, Tuhan segala sesuatu yang bersifat lembah baka, lembah kekelaman, singkirkanlah, lebih penting bermil-mil jauhnya dari hidupku. Saya kasih tahu, itu tidak dijawab Tuhan. Kenapa? Karena seringkali manusia itu kalau lepas dari pergumulan, lepas dari persoalan, manusia itu tidak membutuhkan Tuhan. Tapi ketika ada pergumulan, ada persoalan, dia datang kepada Tuhan, merendahkan hati, aku butuh Engkau Tuhan. Aku tidak mampu berjalan sendiri dalam hidup ini. Memang kalau Kristen begitu, kalau nyanyinya sih bagus. Ku tak dapat jalan sendiri. Saya pengen tahu lagu itu. Banyak orang Kristen tahu lagu itu, tapi dia berani berjalan sendiri. Berani berjalan sendiri. Yang pertama tadi ya, orang Kristen rumusnya, sekalipun ada lembah baka, ada lembah kekelaman, orang Kristen yang benar bisa tetap melewati, bisa tetap melintasinya, bisa tetap berjalan. Amin. Yang kedua, apabila melintasi lembah baka, artinya tidak ada alternatif, tidak ada pilihan, wajib hukumnya. Bapak Ibu Saudara, tolong bayangkan ini pohon Natal ini. Tolong bayangkan ini gunung yang besar. Bagaimana cara praktis untuk melewati gunung ini? Bayangkan ini gunung besar ya, besar sekali, diameternya besar sekali. Bagaimana cara melewati gunung itu? Apakah kita naik ke atas baru turun ke sana? Apakah kita belok ke kiri baru mutar? Apakah kita belok ke kanan baru mutar? Bapak Saudara, bagaimana cara melewati gunung itu? Saya kasih tahu, ada satu jalan paling singkat, tapi memang berbahaya dari terowongan. Itu yang paling cepat. Dari terowongan. Ketika kita masuk ke dalam terowongan itu, gelap. Ada mungkin di sana ular berbisa. Ada mungkin di sana tantangan-tantangan kesulitan yang lain. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika mau melewati gunung itu, lewat terowongan itu yang paling pendek. Itu cara Tuhan. Gelap, ada tantangan, ada kesulitan. Dan saya kasih tahu, tidak mungkin ke kiri dan ke kanan. Ke kiri mentok dengan batu, ke kanan mentok dengan batu. Hanya dua pilihan. Kalau tidak mundur, maju. Tapi saya percaya, GBI rahmat Allah di tempat ini tidak ada istilah kamu mundur, tapi akan maju terus. Percayalah, di mulut gua di ujung sana ada terang, ada berkat, ada kemuliaan, ada kemurahan, ada kebaikan. Amin. Saudara, itu jalan Tuhan yang paling singkat bagi kita untuk mengarahkan kita dalam kehendak dan rencananya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara kepada jemaat di sini, jangan hanya berpegang dan meyakini tentang perbuatan Tuhan, tapi peganglah teguh jalan-jalan Tuhan atau isi hati Tuhan. Ini sangat keras dalam persekutuan saya dengan keluarga. Diingatkan oleh Tuhan satu hal, bisa mungkin saya seringkan kepada saudara. Ada banyak orang Kristen di zaman ini selalu mengimpikan, mengharapkan, menginginkan perbuatan Tuhan. Tapi begitu jarang orang Kristen untuk betul-betul mendoakan supaya mengenal jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah isi Tuhan. Saya kasih tahu, salah seorang tokoh besar dalam Alkitab bernama Musa. Musa tidak mau sekedar melihat perbuatan besar,
Tapi Musa mau berjumpa muka dengan Tuhan. Bahkan Musa letak 40 hari di gunung. Kemudian 40 hari di gunung untuk meminta 2 loh batu. Betah tinggal di sana. Orang Kristen sekarang gak betah tinggal di dalam kemuliaan Tuhan. Orang Kristen sekarang tidak betah tinggal dalam hadirat Tuhan. Sebentar, aku memuji Engkau, aku menyembah Engkau. Amin, selesai. Banyak orang Kristen sekarang begitu, gak betah lagi tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan Musa yang betah tinggal 40 hari, 40 malam di gunung itu ketika minta 2 loh batu, dia turun. Akhirnya wajahnya penuh dengan sinar kemuliaan. Memang begitu Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen, saya kasih tahu, orang Kristen yang sering berhubungan dengan Tuhan akan mirip dengan Tuhan. Amin. Suami istri, coba. Ada yang lucu loh, Bapak Ibu Saudara nggak pernah perhatikan. Suami istri, satu orang Sunda, satu orang Batak. Bapak Ibu Saudara nggak usah merasa nggak enak dengan saya juga orang Batak. Orang Batak itu wajahnya sedikit bersih wajah. Tapi orang Batak yang pria menikah dengan orang Sunda, coba. Orang Bataknya lama-lama sedikit agak imut. Orang Sundanya yang tadinya imut sedikit agak bersih. Kenapa? Karena mereka segalanya bersama, tidur bersama, makan bersama, suka duka bersama, membesarkan anak bersama, makin mirip. Jadi kalau ada di sini pasangan yang tidak makin mirip, berarti sering gonta-ganti. Berbahaya. Coba perhatikan suami istri mereka, ada di sini yang duduk suami istri, kita makin mirip ya Pak. Coba makin mirip. Kalau tidak mirip patut dicurigai. Demikian juga dengan saudara dan saya, makin mirip kita dengan Tuhan, kalau hati kita melekat dengan Tuhan. Dan Tuhan pakai lembah Baka, lembah kekelaman menjadi jalan yang sangat bagus, sangat indah untuk kita menjadi serupa dengan Dia. Oleh sebab itu jangan kecut tawar hati, jangan takut, jangan bimbang, jangan kalah dan menyerah, maju terus melangkah dalam Tuhan. Kenapa? Di dalam lembah kekelaman pun tidak ada istilah terhalang orang Kristen untuk maju mengalami dimensi lain.